Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab tasrif lugawi yang terdapat pada halaman 40 dengan tulisan bahasa Indonesia dan halaman 38 dengan tulisan bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menghubungkan fi'il madhi mabni ma'lum dengan dhamir rafa' muttasil. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fi'il madhi mabni majhul. Mabni majhul dinamakan mabni majhul karena fi'il ini digunakan dalam struktur kalimat ya, di mana fa'ilnya tidak disebut atau majhul. Fa'ilnya tidak disebut dalam kalimat. Yang disebutkan adalah maf'ulun bihi yang kemudian menggantikan kedudukan fa'il yang selanjutnya dinamakan dengan naibul fa'il. Ya, pembahasan ini secara struktur dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Jadi fi'il ini digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu jika diterjemahkan biasanya kata kerjanya berawalan di. Misalnya bentuk aktifnya nasara Muhammad Aliyun. Nasara Muhammadun Aliyan, ya. Nasara Muhammadun Aliyan. Ini nasara itu dalam bentuk aktif. Jika diubah dalam artinya Muhammad menolong Ali. Menolong Ali. Jika dibentuk dalam bentuk mabni majhul, maka di samping ada perubahan pada fiilnya dari nasara menjadi nusira, fa'ilnya dihilangkan. Ya. Yaitu Muhammad dihilangkan. Selanjutnya Aliyan maf'ulun bihi menggantikan kedudukan fa'il yang marfu dan berubah hukumnya yang sebelumnya mansub, ya, maf'ulun bihi mansub menjadi naibul fa'il marfu. Ya, naibul fa'il marfu. Baik, sehingga tadinya nasara Muhammadun Aliyan berubah menjadi nusira Aliyun. Nusira Aliyun. Ya. Kemudian, ya, kaidah umum daripada pembentukan fi'il mabni majhul ini pada fi'il madhi yaitu dengan cara didhammah huruf pertama dan dikasrah huruf sebelum terakhir. Misalnya nasara menjadi nusirah. Daraba menjadi duribah. Kataba menjadi kutibah. Qada menjadi qudiyah. Ya. Demikian pula pada fi'il rubai. Misalnya tarjama menjadi turjimah. Dahraja menjadi duhrijah. Qalqala menjadi qulqilah. Ya. Dan seterusnya. Juga pada fi'il mazid, ya, fi'il mazid. Misalnya tanasarah menjadi tunusirah, ya. Tasyawara menjadi tushuwirah. Ta'awana tu'uwinah. Ya, dan seterusnya. Di dhammah huruf
pertamanya dan dikasrah huruf sebelum terakhir jika fi'il madhi. Adapun jika fi'il yang ingin diubah menjadi mabni majhul adalah fi'lul mudhari, maka kaidahnya dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didhamma huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum terakhirnya. Ya. Misalnya yansuru menjadi yunsaru. Yutarjimu menjadi yutarjamu. Ya. Apalagi misalnya qatala menjadi qutila, yuqatilu menjadi yuqatalu. Ya, di dhamma huruf pertamanya dan di fathah huruf sebelum terakhir jika itu adalah fi'lul mudhari. Baik, kita kembali pada halaman 40. Di situ wazannya adalah fu'ila. Ya, tadi seperti telah disebutkan, kaidahnya di dhamma huruf pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Dari fa'ala menjadi fu'ilah. Selanjutnya, ya, pada fu'ila ini tetap ada dhamir yang mustatir. Ada dhamir yang mustatir, jawazan takdiruhu huwa. Ya, jadi ada dhamir yang mustatir di sana, takdirnya adalah huwa. Nah, karena fiilnya ini adalah mabni majhul, maka dhamir yang mustatir tersebut tidak lagi sebagai fa'il, tapi dia sebagai naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Fu'ila, ya, itu sudah ditambahkan alif tasniyah. Alif tasniyah di situ juga sebagai naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Alifut tasniyah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fu'ilu wawul jamaah. Sama, ya, wawul jamaah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Fu'ilat, ya, fi'il madhi mabni majhul ditambahkan ta'ut ta'nis. Ya, ta'ut ta'nis. Berarti naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Takdiruhu hiya. Fu'ilat. Ya. Fu'ilata, ya, fi'il yang telah dihubungkan dengan ta'ut ta'nis dan alif tasniyah. Fu'ilata. Fu'ilna, ya, nunun niswah. Nun niswah. Ya. Di situ nunun niswahnya juga sebagai naibul fa'il. Ya. Nunun niswah mabni fathah fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fu'ilta, ya, ta'ul fa'il mabniun 'alal fathah, ya, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya. Ta di situ adalah dhamiru raf'in muttasil. Dhamiru raf'in muttasil. Dhamir artinya kata ganti, ya, yang berarti Anda. Raf'in artinya digunakan dalam kedudukan rofa, misalnya fa'il atau sebagai naibul fa'il seperti di sini. Muttasil artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dhamir rofa muttasil itu lebih tepatnya diartikan sebagai dhamir yang tidak bisa terletak di awal kalimat dan tidak bisa terletak setelah illah. Nah, itu ciri daripada dhamir muttasil. Tidak bisa terletak di awal kalimat dan tidak bisa terletak setelah illah. Fu'iltuma, ya, di situ sama sebenarnya, pada dasarnya ada ta'ul fa'il, kemudian
ditambahkan alif tasniyah, mim dan alif tasniyah. Fu'iltuma ini boleh digunakan untuk musanna, muzakkar maupun muannas, maupun mix, campur, satu laki-laki dan satu perempuan boleh. Fu'iltuma. Fu'iltum di sini sebenarnya domirnya adalah ta'ul fa'il ya. Tu-nya itu. Mimnya itu untuk menunjukkan jamak laki-laki. Fu'iltum. Kemudian fu'ilti sama, ta'nya adalah ta'ul fa'il, domiru raf'in muttasil. Domir rafa' muttasil mabniun 'alal kasrah fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fu'iltuma ini tadi sama dengan yang sebelumnya di atas, fu'iltuma. Dan fu'iltunnah. Ya. Di sini juga sama ta'ul fa'il, fu'iltu, dan nunnya itu untuk menunjukkan jamak perempuan. Fu'iltu, ta'nya adalah ta'ul fa'il, dhamiru raf'in muttasil, ya, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Dan fu'ilna sama dhamir rafa' muttasil, ya. Nanya itu dhamir rafa' muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya, untuk selanjutnya itu mulai dari mudda, ini contoh mudha'af, ya, di mana pada beberapa tempat huruf yang samanya itu diidgham seperti muddah, muddah, muddu. Sama seperti wazan ditambahkan alif tasniyah dan waw jamaah. Muddat ditambahkan ta'ut ta'nis, muddata ditambahkan ta'ut ta'nis dan alif tasniyah. Mudidna. Nah, di sini dipisah huruf yang sama, mudidna dipisah. Kenapa? Karena ia diikuti oleh dhamir yang berharakat. Dhamir yang berharakat. Maka dal itu dipisah, ya, menjadi mudidna. Muditta sama, dalnya dipisah diikuti oleh dhamir yang mutaharrik berharakat. Mudittuma sama, mudittum juga sama, dalnya dipisah karena diikuti oleh dhamir yang berharakat. Muditti, mudittuma, mudittunna sama seperti wazan ya. Mudittu dan mudidna. Ini contoh mudha'af. Selanjutnya contoh ajwaf. Contoh ajwaf. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak ada contoh misal? Ya, karena misal itu sama seperti fi'il shahih. Kalau dihubungkan dengan dhamir rafa' dia sama seperti fi'il shahih. Wa'ada, wu'ida, wu'ida, wu'idu, wu'idat, wu'idata, wu'idana, wu'idta, wu'ittuma, wu'ittum, dan seterusnya sama seperti fi'il shahih. Maka tidak disebut contohnya di sini. Yang disebut contohnya adalah misal ajwaf dan nafis. Seperti sina. Ya, sina asalnya suwina, suwina. Di sini terjadi i'lal, perubahan dari waw menjadi ya. Asalnya suwina. Harakat kasrah pada waw dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Sehingga shadnya tadinya dhammah menjadi kasrah. Selanjutnya harakat kasrah menghendaki setelahnya menghendaki huruf ya. Maka waw pada ain fi'il itu diubah menjadi ya sehingga menjadi sinah yang tadinya suwinah. Nah, selanjutnya dihubungkan dengan alif tasniyah dan waw jamaah. Sina, sina, sinu. Sinat, sinata, sinnah. Ya. Pada sinat tambah ta'ut ta'nis, sinata ta'ut ta'nis dan alif. Sinnah. Di situ ada dua nun. Pada nun yang bertasydid ada dua nun. Nun yang pertama adalah lam fi'il. Ya. Lam fi'il tersebut menjadi sukun. Kenapa? Ya. Diikuti oleh nun
niswah yang berharakat. Selanjutnya kedua nun tersebut diidgham sehingga menjadi sinnah. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya-nya hilang? Karena lam fi'il di situ, yaitu nun, berharakat sukun. Ya. Dia sukun karena diikuti oleh dhamir berharakat setelahnya, yaitu nah. Nah, karena nun lam fi'il sukun dan ya juga sukun, karena telah memindahkan harakatnya kepada huruf sebelumnya, maka ya-nya dihilangkan sehingga menjadi sinnah. Kemudian sintah, ya sinta asalnya suwintah. Prosesnya sama dengan sina pada awalnya, yaitu harakat waw dipindahkan ke huruf sebelumnya yaitu kasrah sehingga menjadi sinah. Kemudian selanjutnya dihubungkan dengan ta. Dihubungkan dengan ta. Ya, dihubungkan dengan ta yang berharakat. Berharakat. Sehingga nunnya harus menjadi sukun. Nun sukun, ya juga sukun, maka di situ ya-nya dihilangkan sehingga menjadi sintah. Hal yang sama terjadi pada sintuma dan sintum. Juga sama sinti, sintuma, sintunna, sintusinna. Ya, huruf ya yang pada dasarnya adalah huruf waw dihazaf atau mahzuf karena lam fi'ilnya berharakat sukun. Ia sukun karena disebabkan diikuti oleh dhamir yang berharakat. Kemudian contoh ajwaf ya. Tadi sina contoh ajwaf waw. Sekarang contoh ajwaf ya, yaitu bi'ah. Ya, bi'ah pada dasarnya buyi'ah. Perubahan yang terjadi ya sama ya seperti sina tadi ya. Asalnya buyi'ah. Terjadi proses pemindahan harakat dari ya kepada ba. Dari ain fi'il kepada fa fi'il. Sehingga menjadi bi'ah. Kemudian bi'a nambah alif tasniyah. Bi'u nambah waw jamaah. Bi'at nambah ta ta'nis. Bi'ata nambah ta ta'nis dan alif. Bi'na prosesnya sama dengan sinnah. Bi'na. Bi'na sinnah. Itu sebenarnya sama. Ain fi'ilnya dihazaf ketika dihubungkan dengan dhamir yang berharakat. Bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu dan bi'na. Sementara pada guziyah ini contoh naqis, contoh fi'il naqis yang dihubungkan dengan fi'il madhi. Naqis mabni majhul ditambahkan ya dihubungkan dengan dhamir rafa. Dihubungkan dengan dhamir rafa. Dari guziyah ya goza menjadi guziyah. Goza menjadi guziyah. Mengapa bisa menjadi guziyah? Padahal asalnya adalah gozawah. Menjadi guziyah karena ya diubah menjadi mabni majhul, dikasrah huruf sebelum terakhir. Kasrah tersebut menghendaki huruf ya setelahnya, maka wawunya diubah menjadi ya. Menjadilah guziyah. Kemudian guziyah nambah alif tasniyah. Guzu menjadi dihubungkan dengan waw jamaah. Guzu. Ya, jadi di situ sebenarnya lam fi'ilnya mahzuf. Lam fi'ilnya mahzuf. Karena bertemu dua huruf yang sama-sama sukun.
yaitu lam fi'il dan waw jamaah. Waw jamaah. Di situ lam fi'ilnya yang mahzuf, yaitu waw. Guziyat, ini mudah karena tinggal menambahkan ta'ut ta'nis. Guziyata sama, tinggal nambah ta'ut ta'nis dan alif. Guzinah, nambah menambahkan nun niswah. Nun niswah berharakat, maka lam fi'ilnya disukun. Guzita, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu dan guzina ini sama semuanya, yaitu lam fi'ilnya berharakat sukun karena diikuti oleh dhamir yang berharakat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada fi'il mudhari dihubungkan dengan dhamir rafa muttasil. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.